Ilah Basra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a as-sifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah wa la izza ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Al hadis. Wa qala syair, jikalau cinta itu adalah rasa sakit, maka jangan meminta untuk disembuhkan, karena rasa sakit dalam cinta adalah didikan jiwa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Muhtaramin selaku pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Kadupandak Pasir Girang beserta keluarga besarnya kita doakan bersama, semoga beliau dipanjangkan umurnya, amin, diberkahkan rizki dan ilmunya, amin, dan senantiasa Allah sehatkan zahir dan batinnya, amin, amin ya rabbal alamin. Dewan juri, dewan hakim yang arif dan bijaksana, dengan harapan semoga dijadikan manusia-manusia yang mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan mulia di hadapan kita semua, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak dan teman-teman seperjuangan saya sekalian, dengan harapan semoga yang punya hutang Allah lunaskan, amin. Yang dosanya banyak Allah tawatkan, amin. Yang mempunyai maksud dan tujuan Allah kabulkan, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Zat Allah yang Maha Ghafur dan Masyhur, yang telah menciptakan 7 lapis langit beserta Baitul Ma'mur, 7 lapis bumi yang subur dan makmur, yang diisi oleh orang-orang yang syukur, walau tidak sedikit orang-orang yang kufur. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam. Beliau adalah pemimpin semua umat, pemberi syafaat di yaumil kiamat, penyelamat dari godaan-godaan syaitan yang bangsat. Hadirin rahimakumullah, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam jasad ini ada segumpal darah, yang mana idza saluhat, ketika ia baik, saluhal jasadu kulluh, maka yang lainnya pun ikut menjadi baik. Akan tetapi wa idza fasadat, ketika ia rusak, fasadal jasadu kulluh, yang lainnya pun ikut menjadi rusak. Apakah itu hadirin? Ala wahyal qalb, ia adalah hati. Lantas mengapa dia disebut dengan qalb? Orang Arab menyebutnya qalba karena sifatnya berbolak-balik, terkadang ia baik dan terkadang pula ia rusak. Oleh karena itu hadirin, apabila kita ingin hati kita selalu baik, apabila kita tidak ingin hati kita ini rusak, maka kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah lah hati ini akan menjadi tenang. Lalu dengan apa lagi hadirin? Agar hati ini tidak gelap, agar hati ini bercahaya, maka Rasulullah SAW pernah bersabda,
innallaha ta'ala yuhyil qalbal maita binuril hikmah ay bil ilmin nafi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati yang mati dengan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu hadirin, dapat kita simpulkan bahwasanya sebuah ilmu itu dapat menghidupkan hati yang mati. Sebuah ilmu dapat memberikan cahaya kepada hati yang gelap. Dan oleh karena itu hadirin, insyaallah berdirinya saya di sini akan membawakan sebuah tema dengan judul keutamaan orang yang berilmu. Hadirin rahimakumullah, jika kita membicarakan tentang ilmu, maka lafaz ilmu itu termasuk dari masdar sulasi yang dimustaq dari lafaz alima ya'lamu ilman. Sebagaimana Syekh Abdul Rahim berkata dalam nazamnya, wa in tudamma fadmu man hafihi autan kasir faksawa kasran'ihi. Sedangkan hadirin, lafaz ilmu itu dimustaq dari 3 huruf yang mempunyai makna yang sangat luar biasa. Yang pertama huruf ain bermakna liyun, yang kedua huruf lam yang mempunyai makna latifun, dan yang ketiga huruf mim yang mempunyai makna mulkun. Dalam arti hadirin, jika seseorang sudah dipenuhi dengan yang namanya ilmu, maka orang tersebut akan mempunyai pangkat yang tinggi, berhati lembut dan berpangkat raja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya hadirin, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mencari ilmu. Sejalan dengan ayat tadi hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul alim 'alal 'abid kafadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib." Yang artinya, keutamaan orang yang berilmu atas orang-orang yang bodoh itu seperti keutamaannya bulan purnama atas pirang-pirang bentang. Hadirin rahimakumullah, jika kita lihat dari kacamata bayannya, maka hadis tersebut termasuk kepada tasbih mursal mujmal wa takriruhu ayuqala subbiha fadlul alim 'alal 'abid bifadlil qamari ala sairil kawakib bijamil anwar fi kullin dzukirul musabbah bih wa huwa fadlul alim ala al-abid wal musabbah wa huwa fadlul qamari ala sairil kawakib wa adatu tasbih wa huwa al-kaf wa hudiba min huwa jusibih wa huwa al-anwaru fi kullin ala sabili tasbih mursal mujmal. Sedangkan hadirin, intisari dari hadis tersebut bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita bahwasanya orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang bodoh. Contoh kecilnya hadirin, ketika seorang santri berpapasan dengan gurunya, maka otomatis santri tersebut akan menundukkan kepalanya. Ini artinya hadirin, bahwasanya orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang bodoh. Maka pantas Sayyidina Ali pernah berkata, kun aliman wala takun jahilan. Jadilah engkau orang-orang yang berilmu dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang bodoh. Akan tetapi hadirin, jika kita lihat di zaman sekarang ini, umat-umat di zaman sekarang, mereka seakan-akan sudah tak peduli lagi terhadap thalabul ilmi. Karena apa? Karena mereka sudah tertipu daya oleh kenikmatan semata, terbawa oleh hawa nafsunya, bukan hawa nafsu yang dibawa olehnya. Sehingga tidak sedikit umat-umat di zaman sekarang yang memilih menjadi pengangguran ketimbang ikut pengajian. Mereka lebih memilih menjadi pegawai negeri ketimbang menjadi seorang santri. Bahkan mereka lebih asik menjadi pejuang rupiah ketimbang menjadi pejuang alfiah. Bahkan hadirin, umat-umat di zaman sekarang kita ini, khususnya di Indonesia,
mereka bukan hanya meninggalkan kepentingan mencari ilmu, akan tetapi juga mereka sudah berani menjauhi para alimil ulama, menjauhi para kiai. Bahkan hadirin, para habaib dzurriyyah Rasul mereka penjarakan, para habaib dzurriyyah Rasul mereka nistakan, mereka usir. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang pada umatku suatu zaman yang mana mereka pada menjauhi para alimul ulama, menjauhi para kiai, menjauhi para santri. Maka kalau umat sudah seperti itu, fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin, Allah akan menurunkan 3 kebahayaan kepada umat tersebut. Yang mana? Yang pertama, awaluha yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah akan mengangkat keberkahan atas kasab semua umat. Yang kedua, yusallitunallaha sultanan zaliman, Allah akan mengutus kepada kita dengan raja yang zalim. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, Allah akan mencabut nyawa kita dengan keadaan tidak membawa iman, dalam arti mati dalam keadaan kufur. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, dari uraian di atas kiranya dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya yang pertama, puncak dari kesengsaraan adalah bukan ditinggalkan oleh kedua orang tua, akan tetapi puncak dari kesengsaraan adalah tidak memiliki ilmu agama. Sebagaimana syair berikut ini. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar di waktu besar bagai mengukir di atas air, belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Jangan sedih yatim piatu, tak punya ayah, tak punya ibu, tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan kemana-mana hendak dituju. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi